Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan sehat, dan kita tetap mengucap syukur oleh karena berkat dan penyertaannya. Kita boleh tiba di hari terakhir, hari ke-10 dari rangkaian 10 hari kita berdoa sedunia. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengabaran firman Tuhan mengakhiri rangkaian doa sepanjang 10 hari ini, berjudul Mencari Kebangunan Rohani Bersama. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap beserta kami, dan tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti pekabaran firman-Mu ini. Terima kami sebagaimana kami ada, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mencari kebangunan rohani bersama, itulah judul pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Dan tema yang telah kita ikuti sepanjang 1 minggu lebih ini adalah mencari kebangunan rohani. Saya percaya saudaraku dan saya tentu kita ini tidak ingin bangkit secara kerohanian secara sendiri-sendiri, bukan. Ada baiknya kalau saudara dan saya kita ini memiliki kebangkitan ataupun kebangunan rohani secara jemaat. Dan saya rindu agar kita, jemaat kita, keluarga kita, masing-masing kita pun akan mengalami kebangunan rohani yang sama. Rupanya ada cara bagi kita untuk melakukan kebangunan rohani ini. Sebab saudaraku yang kasih, kita tidak akan bisa mengalami kebangunan rohani bersama dengan keluarga kita, dengan gereja kita, kalau kita melakukannya sendiri. Kebangunan rohani bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara yang sekuler sekalipun, di mana Yesus disebutkan di sana. Dan malam hari ini kita akan mempelajari 3 langkah untuk memulai kembali kehidupan spiritual, yaitu kebangunan rohani kita. Yang pertama adalah kita harus memulaikan kembali. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara masih suka berdoa di rumah ataukah membaca Alkitab di rumah. Kalau saudaraku sudah lama tidak melakukannya, tidak ada salahnya di awal tahun ini saudara kita mulai kembali. Yaitu luangkan beberapa minggu atau bulan ke depan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh memohon karunia Roh Kudus. Lalu bersamaan dengan itu kita buka lagi Alkitab kita, follow the Bible, mengikuti pembacaan Alkitab kita. Tidak usah banyak-banyak, 1 hari, cukup 1 atau 2 pasal, kita akan selesaikan itu dengan doa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat saudara dan saya mau mengalami kebangunan rohani, ayo kita mulai lagi berdoa dengan kusyuk, berdoa secara pribadi, membuka firman Tuhan, membacanya dengan tekun, dan berdoa bersama-sama. Kemudian selama 10 hari saudaraku berdoa, saudaraku dapat membaca literatur yang lain, buku-buku roh nubuat. Gunakanlah ini untuk membuat hati saudara lebih dekat kepada Tuhan. Lalu step yang kedua, yaitu supaya kita boleh membina hubungan. Selama 10 hari kita telah mendoakan 5-7 nama, bukan? 5-7 nama. Jadi kalau saudara-saudara di rumah sudah mendoakan, tentu harus ada action, bukan? Datanglah, doakan orang-orang yang saudaraku telah doakan selama 10 hari. Bina hubungan baik dengan mereka. Dan undang mereka untuk belajar Alkitab bersama, belajar untuk berdoa bersama. Jadi step yang kedua membutuhkan action, saudara. Saudara dan saya tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita juga harus mengundang mereka untuk bersama-sama dengan kita berbagi firman Tuhan. Coba bayangkan kalau ada 10 saja di antara saudaraku yang mau mendoakan dengan tekun 5-7 nama ini, ada 50-70 nama yang kita rindu bawakan kepada Tuhan dan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kita perlu action, saudara, bukan omong saja. Yang ketiga, yaitu supaya kita dapat berbagi kepada mereka. Salah satunya adalah dengan mengundang untuk belajar firman Tuhan. Saat saudaraku dan saya kita berdoa, memohon keselamatan bagi orang lain, kita juga harus tunjukkan dengan cara yang konkret. Ada banyak cara yang kita bisa buat. Kita bisa masak bersama, kita bisa menyanyi bersama, kita bisa buat hal-hal yang konkret yang saudara dan saya kita bisa lakukan
di gereja masing-masing. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang dapat dilakukan oleh gereja kita? Mari kita lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sepanjang 10 hari kita berdoa, saudaraku, saya percaya bahwa saudara dan saya telah banyak berdoa bukan hanya untuk keluarga sendiri, pribadi, tetapi juga untuk orang lain. Jadi malam hari ini saudaraku yang kasih, kalau saudaraku mau bertumbuh, saudara dan saya, kita mau untuk mengalami kebangunan rohani, kita juga harus peduli kepada keselamatan orang lain. Semoga Allah memberkati kita, dan biarlah apa yang kita telah terima dan pelajari sepanjang 10 hari kita berdoa, benar-benar dapat membaharui kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan dengan doa kita, dan malam hari ini adalah malam terakhir. Saya akan mendoakan doa yang masuk ke redaksi kami, dan dengan pertolongan Tuhan, saya berharap saudara-saudaraku tetap melanjutkan di rumah doa-doa pribadi saudara. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami percaya Bapa, bahwa kasih setia Tuhan telah peliharakan kami sampai saat ini. Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan dimanapun kami berada. Malam hari ini Tuhan, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati. Kami mohon belas kasih Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami atas salah dan dosa yang sudah banyak kami perbuat di hadapan Tuhan. Bila mana kami telah menyakiti hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, oh Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan segala doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh Bapa, janganlah kiranya bosan mendengar seru doa kami. Malam ini Tuhan, kami sampaikan segala doa-doa kami yang terakhir di dalam rangkaian doa sepanjang 10 hari ini. Bapa, indahkanlah kiranya doa kami. Berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Susi di Denpasar. Kami tidak tahu apakah sudah ada solusi dari masalah yang dihadapi. Namun kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu akan menolong keluarga ini ke depan nanti untuk menyelesaikan segala permasalahan mereka. Demikian juga keluarga Jimirasi, kami percaya Tuhan juga sudah memberikan hikmat akal budi. Boleh kiranya menjadi keluarga yang dapat memiliki kerohanian yang baik di dalam kehidupan mereka. Suami istri akan membawa anak yang kekasih untuk lebih dekat kepada Tuhan. Teristimewa permasalahan yang dihadapi Bu Vivin, kami percaya Tuhan akan menolong sehingga dia merasa lebih nyaman untuk bekerja di tempat pelayanannya ini. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Yefta Yanuar di Malang. Kasih Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan ada solusi yang terbaik bagi permasalahan rumah yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Demikian kehamilan Ibu Nanda, Tuhan pun memberkati. Biarlah sepanjang usia kehamilan sampai masa melahirkan, Tuhan benar-benar menyertainya. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Anis di Tunjung Rejo. Biarlah kemurahan Tuhan juga menyertai keluarga ini untuk tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anaknya. Tak lupa kami berdoa Bapa untuk keluarga Limadi, di mana istri masih mengalami kehamilan dan bersiap untuk melahirkan pada beberapa bulan yang akan datang. Tuhan campur tangan agar kehamilan ini pun dapat berjalan dengan baik sampai proses melahirkan nanti. Ibu dan bayi sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatan orang tua di Palu. Kasih Tuhan memberkati agar orang tua di Palu ini boleh segera sehat kembali seperti sedia kala. Tak lupa Tuhan kami berdoa untuk keluarga Abram, secara khusus anak-anak yang Tuhan karuniakan, keluarga Rendra, keluarga Alvin, dan saudara Erik. Kasih Tuhan menyertai mereka agar mereka tetap setia di dalam Tuhan, dan mereka juga baik-baik saja dalam lindungan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk rumah sehat di Lumajang. Kasih Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga melalui institusi ini lebih banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Ibu Hana Suwanti di Malang dengan pergumulan sebagai single parent. Bapa kami percaya
kasih-Mu yang akan menolong, sehingga keluarga ini boleh tetap setia di dalam Tuhan dan diberi hikmat untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk keluarga Tina di Surabaya, keluarga Yohanes di Tunjung Rejo, keluarga Novi Budiarti Purba di Sukabumi, Jawa Barat. Biarlah kerinduan mereka Engkau mengetahui Tuhan untuk memperoleh keturunan. Biarlah kasih Tuhan yang akan menolong sehingga mereka dapat memperoleh keturunan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami pun mendoakan Oma Cuhong di Kelakah, Lumajang, dalam kesendirian. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, sehingga Oma ini akan tetap sehat dan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk korban pesawat Sriwijaya Air, kasih karunia-Mu menyertai sehingga seluruh korban benar-benar dapat ditemukan dan teristimewa keluarganya pun diberi kekuatan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Lori Pagiling di Papua yang telah menyelesaikan operasi mata. Tuhan tolong berkati agar beliau boleh segera sehat kembali seperti sedia kala. Pun berdoa untuk Ibu Rike di Ngijo, Malang yang masih dirawat di rumah sakit. Kasih Tuhan menjamah ibu ini agar boleh segera sembuh kembali. Pun berdoa Bapa untuk keluarga Kuncoro di Riau, Pekanbaru yang akan mengadakan perjalanan dari Duri menuju ke Lumajang di akhir bulan Februari. Jaga dan lindungi agar pesawat yang dinaiki tetap selamat dalam lindungan Tuhan sampai tiba bertemu dengan keluarga di Lumajang dalam keadaan baik selamat. Demikian juga kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kesehatan Opung Simanjuntak di Pekanbaru Riau dan juga tulang Amoses Pakpahan yang dalam keadaan sakit. Kasih Tuhan menjamah mereka semua agar mereka boleh segera sembuh kembali seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan berita yang baru kami terima pagi ini. Sebuah gempa terjadi di Mamuju. Tuhan, kasih-Mu kiranya menyertai setiap korban. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menolong, sehingga setiap korban dari gempa ini akan dapat ditangani dengan baik. Dan umat-umat Tuhan yang terkena dampak, kami mohon Tuhan, Engkau peliharakan mereka. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai. Malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk gereja Advent seluruh dunia, untuk para pemimpin pemuda di seluruh dunia yang dengan setia meneruskan warisan kebenaran kepada generasi berikut. Tuhan tolong berkati agar mereka boleh menjadi identitas di dalam Kristus. Misi sebagai orang Advent dan kepemimpinan di gereja lokal pun akan terpelihara. Biarlah kemurahan Tuhan akan memberkati para orang muda kami, boleh menjadi tiang-tiang gereja dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa Tuhan bagi orang-orang muda yang hidup di dalam bahaya bagi Tuhan, melalui 1 tahun di dalam misi dan juga misi Kaleb. Para misionaris muda ini menghadapi berbagai macam bahaya di dalam pelayanan mereka. Oh Tuhan, kasih-Mu kiranya kirimkan malaikat untuk menjaga mereka. Bapa di sorga, tunjukkan juga kepada kami strategi yang terbaik untuk menjangkau Yeriko di dunia dengan pekabaran 3 malaikat dan memimpin Rahab di setiap kota menuju keselamatan di dalam Kristus. Ada begitu banyak tantangan, namun kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami. Demikian juga Tuhan, mohon berikan kesembuhan dan penghiburan bagi jutaan orang di seluruh dunia, umat-umat-Mu yang menderita sakit. Tunjukkan kepada kami juga bagaimana menjadi tangan dan kaki untuk bisa menjadi kepanjangan berkat, memberkati penderitaan dan membawa harapan bagi mereka yang sakit. Oh Tuhan, hanya kasih-Mu lah yang kami harapkan untuk senantiasa menyertai anak-anak-Mu di seluruh penjuru dunia, menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Sepanjang 10 hari kami berdoa, biarlah segala doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jawablah segedar kemurahan-Mu yang besar, dan biarlah di atas semuanya itu kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sampai di sini perbaktian kita. Terima kasih untuk semua partisipasi kita bersama dalam setiap doa yang kita layangkan. Semoga apa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan benar-benar dapat dijawab sekedar kemurahan yang besar. Kiranya Allah memberkati kita. Sampai jumpa di dalam pekabaran berikutnya. Amin.